Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. 57 negara Arab dan Muslim yang tergabung dalam Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam OKI melakukan KTT darurat di Riyadh, Arab Saudi depan komunike bersama bahwa perang harus dihentikan. Para pemimpin Arab dan negara Muslim dunia meminta masyarakat internasional untuk campur tangan dan memberikan tekanan pada Israel untuk membuka koridor kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di jalur Gaza. Pernyataan tersebut muncul setelah Perdana Menteri Israel menolak seruan dari Sekutu Barat untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga sipil Palestina ketika pasukan mengepung rumah sakit terbesar di Gaza, di mana dokter mengatakan 5 pasien meninggal termasuk bayi prematur setelah generator terakhir kehabisan bahan bakar. Menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang, Sekutu Israel bisa memahami bahwa Israel memiliki hak membela diri. Namun kini memasuki bulan kedua perang, terdapat perbedaan pendapat yang semakin besar mengenai bagaimana cara Israel membela diri yang lebih mirip pembantaian dan genosida. Korban tewas warga Palestina di daerah Kantong yang terkepung akibat perang terbaru yang dimulai pada 7 Oktober telah melampaui 11.000 orang menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Mahmud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, mengatakan rakyat Gaza telah menjadi sasaran agresi brutal yang paling buruk dan genosida yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh alat perang Israel yang pengecut. Indonesia mendapat mandat dari OKI dan Liga Arab untuk memulai tindakan atas nama dua organisasi ini guna menghentikan perang di Gaza dan proses politik guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Selain Indonesia yang menerima mandat ini adalah Arab Saudi, Yordania, Qatar, Turki, dan Nigeria. Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defense tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment. Kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas. Negara-negara OKI atau OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirim bantuan dan ke depan akan dapat menambahkan lagi bantuan-bantuan berikutnya. Presiden memberikan contoh kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai target, termasuk rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia telah kehabisan bahan bakar, dan hal ini mengurangi kemampuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan. Dan Presiden mendesak semua pihak menghormati hukum humaniter internasional. Ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two-state solution. Presiden menolak pemikiran one-state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan mandat ini selain sebagai pengakuan dari OKI atas politik bebas aktif Indonesia, tapi juga akan menjadi tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan di Gaza, Palestina. Saya Roni, salam.